kemiringan lebih landai, lebih curam gitu ya, sehingga seperti terurai membentuk lonceng atau membentuk segitiga ya. Ya ini kan segitiga kalau dia 2 dimensi ya, kalau dia 3 dimensi jadi lonceng ini ya, jadi kerucut ya. Oke, itu pertanyaan nomor satu. Intinya adalah untuk menguji apakah kalian paham mana data, eee, refraksi, refleksi, dan permukaan ya, gelombang permukaan. Lalu soal nomor 2 ini tujuannya adalah untuk, ya ini kita sudah berlatih ya, ada latihannya. Tapi yang saya sayangkan dari jawaban yang ada itu cara menjawabnya kurang runut ya, kurang runut. Jadi, yang perlu kalian pahami dalam, kuliah S1 ya, dalam perkuliahan selama mahasiswa, mungkin juga dari TPB juga kalian sudah diberitahu mungkin berulang kali ya, tapi sekarang nggak apa-apa saya ingatkan lagi, bahwa dalam, kuliah itu jawaban benar bukan segala-galanya ya. Angka yang benar itu bukan segala-galanya, tapi proses untuk mendapat angka itu lebih penting lagi. Jadi, ini angka V1, V2 itu kalau untuk saya sebagai dosen meriksa, nggak terlalu penting angkanya berapa sebenarnya. Tapi bagaimana kalian bisa mendapat angka itu, rumus apa yang dipakai ya, kemudian urutannya, kerapian urutan ya, teratur, tertib ya, ada sama dengan, ada satuan, nah gitu ya. Diawali dengan rumus dulu ya kan, rumus, lalu masukkan angkanya, lalu, ketemu hasilnya kasih satuan ya, gitu. Nah itu kelengkapan yang sempurna seperti itu tadi belum banyak saya temukan ya, tapi kan saya baru koreksi 4 ya, jadi belum tahu yang lainnya. Begitu. Jadi untuk berikut-berikutnya selalu seperti itu ya, bukan hanya di kuliah metode seismik, di semua perkuliahan, mulailah dengan persamaan ya, kemudian masukkan angkanya, ditulis dengan runut, urutan-urutannya, kemudian hasil akhir kasih satuan ya, berikan satuannya apa. Kalau kecepatan satuannya apa, kan bisa meter per detik, bisa feet per detik gitu ya. Jadi angka sekian itu kecepatannya apa, tuh tergantung kan. Kalau kalau satuannya berbeda kan angkanya berbeda ya. Jadi, eee, itu kenapa angka itu tidak terlalu penting sebenarnya, tapi proses yang penting, satuan penting ya. Oke, karena ini di kuliah ya, jadi nggak angka tidak terlalu dipentingkan. Tapi kalau ketika nanti kalian kerja atau kalian, sudah, lulus, bikin survei atau penelitian, ya tentu angka sangat penting ya. Tapi dalam proses kuliah itu, proses mendapatkan angka itu yang lebih penting. Oke, kemudian, jadi kalau di nomor 2 ini, ya sebenarnya menunjukkan juga metode seismik refraksi ketika dianalisis itu butuh 2 jenis gelombang, gelombang langsung dan gelombang refraksi. Maka harus bisa diidentifikasi dari gambar ini, yang mana. Nah, kalau gelombang langsung misalnya yang ini yang merah langsung, yang merah di atas ini ya, sama yang biru nih refraksi, ya. Berarti semua gelombang yang lain itu nggak penting kan untuk jawaban nomor untuk metode refraksi, ya. Sehingga ketika nanti kalian survei seismik refraksi, kalian harus bisa upayakan untuk mendapatkan 2 gelombang ini. Kalau nggak dapat 2 gelombang ini, ya berarti surveinya gagal atau parameter akuisisinya kurang pas ya, atau kita kurang memahami, eee, geologi di tempat itu sehingga kita salah dalam menentukan parameter survei. Karena ini gelombang refraksi mungkin tidak muncul, ya, bisa saja tidak muncul. Kalau gelombang direct ini hampir selalu lah, ya, bisa dijamin keluar ini, pasti ada gelombangnya, ya kan. Tapi refraksi ini yang belum tentu. Nah, ini di data ini kan lengkap sudah ada, tinggal diambil angkanya, masukkan ke tabel. Nah, ini tabel ini adalah tabel paling sederhana untuk menganalisis, gelombang refraksi. Sebenarnya teknik menganalisis gelombang refraksi itu banyak ya, ada teknik yang sangat kompleks untuk satu lapis, 2 lapis, multi lapis, lapis miring, dan lain-lain, eee, ada banyak ya metodenya. Tapi
Pertanyaan nomor 2 ini hanya untuk menguji kalian apakah mampu, mengidentifikasi parameter-parameter kunci dalam metode refraksi, ya. Dengan lapisan yang kasus yang sangat sederhana, hanya satu lapis. Nah, kemudian soal nomor 3 ini gelombang refleksi, ya. Ini tabelnya sudah diberikan, ya. Kemudian kalian diminta menghitung VRMS dan kedalaman untuk setiap reflektor, ya. Reflektor itu adalah lapisan pemantul, ya, lapisan pantulnya. Oke, ada 3 reflektor yang diminta, jadi sebenarnya dari situ ada clue, sudah ada clue. 3 itu ya atas, tengah, bawah, ya ini jelas ini 1, 2, 3, ini atas, ini tengah, ini bawah, ya. Nah, jadi untuk setiap, reflektor ini, kalian diminta untuk menghitung kecepatannya berapa di atas reflektor ini, ya, rata-ratanya atau RMS-nya, dan berapa kedalamannya, ya. Nah, ini dari 4 jawaban yang ada itu hampir semuanya sepakat betul, ya, hampir semuanya sepakat, bet hampir semua, ya, sepakat betul bahwa apa, eee, ini kan rekaman ini kan waktu, ya, waktu tiba, atas, bawah, tengah. Setelah dihitung kedalamannya, ternyata kedalamannya sesuai nggak dengan urutan ini? Coba ada yang jawab, sesuai nggak? Ini siapapun jawab saya rasa jawabannya sama, ya, bener ini. Ada yang ingat, ininya, jawaban kemarin? Berapa kedalaman lapisan 1, 2, dan 3? Sekali lagi ya, berapanya nggak terlalu penting sebenarnya, tapi urutannya sama nggak seperti ini urutannya? Oh, kalau dari saya sama, Pak. Sama, urutannya sama ya? Ya, Pak, Jadi, tambah ke dalam, Pak. ya, yang atas dia paling dangkal, yang tengah nanti akan muncul di lebih dalam, dia di tengah juga kedalamannya kan, yang paling dalam ini yang paling bawah lagi. Nah, jadi dari sini apa, yang bisa dilihat kan gampang ya, jadi itu kenapa gelombang refleksi atau metode refleksi itu sangat intuitif ya, sangat mudah untuk dipahami. Karena kemunculannya di domain waktu, ini kan domain time, domain waktu, sama dengan keberadaannya di domain kedalaman ya, di kedalamannya. Jadi kita pun tahu nih, kalau ini ada di atas berarti ini ada lapisan di atas. Ini ada lapisan di sini, ada lapisan di atas, di bawahnya. Di sini ada lapisan di bawahnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada banyak lengkungan-lengkungan kan? Berarti ini kan terdiri dari banyak sekali lapisan-lapisan, betul kan? Ini di sini ada lengkungan. Di bawah lengkungan ini langsung di bawahnya ada lengkungan lagi, ya kan? Ada lengkungan lagi walaupun energinya tidak sekuat yang pertama tadi ya. Nah, tapi kan ada ini lengkungan, lengkungan ya, gitu. Coba saya zoom ya biar kelihatan. Nah, begitu juga di bawah lengkungan ini ada juga nih lengkungan yang cukup cukup kuat nih kan, reflektor yang sangat kuat nih, ya, ya. Jadi artinya apa? Dalam di satu tempat survei ini itu terdiri banyak lapisan-lapisan ya, yang memantulkan gelombang seismik. Setiap lapisan akan memantulkan, sehingga akan ditangkap oleh data, ya. Yang kalian diminta hanya untuk 3 saja, menganalisis 3 lapisan. Jadi cara cara kalau intuisinya ketika kalian menjawab, itu harusnya langsung punya intuisi. Ini kalau saya menganalisis lapisan atas, lapisan tengah dan bawah, ini harusnya kedalaman yang tengah ini harus lebih dalam daripada yang atas, yang bawah harus lebih dalam daripada yang tengah, ya, gitu. Nah, bagaimana dengan kecepatan? Kecepatan itu sebenarnya kecenderungannya semakin ke bawah semakin cepat, karena kan batuan semakin padat ke bawah itu. Apa batuan semakin padat di bawah? Karena dia mengalami tekanan dari batuan yang di atasnya. Kalau dia tertekan kan semakin padat ya, gitu. Walaupun tidak selalu, ada pengecualian, ada kondisi di mana lapisan di satu kedalaman tertentu tiba-tiba drop ya. Misalnya di kasus over pressure, misalnya ada pressure yang terlalu berlebihan ya. Diakibatkan over pressure itu sebenarnya akibat dari karena di batuan itu yang harusnya pori-porinya kosong ternyata berisi air ya, atau berisi fluida tertentu lah, gas atau apa gitu, yang ketika ditekan malah pori-porinya itu menekan balik ya. Tidak mau dia dikompres, tidak mau dipadatkan sehingga, area itu menjadi tetap punya kecepatan yang rendah ya. Nah, itu kasus
spesifik lah, kasus-kasus khusus di kedalaman yang sangat dalam ya. Ya di kedalaman 2 detik inilah bisa terjadi ya, sekitar 1,5, 2, bisa saja terjadi, overpressure. Tapi untuk kasus ini saya rasa nggak ada ya gejala-gejala overpressure. Ini normal-normal aja. Jadi harusnya kecepatannya juga semakin ke bawah semakin bertambah. Iya. Tapi sekali lagi saya katakan ya, angka itu nggak terlalu penting, tapi proses mendapatkannya itu yang sangat penting. Karena terus terang saya sendiri yang nggak punya angka persisnya, saya kan nggak menghitung ya. Karena percuma saya hitung, kalau saya hitung misalnya, saya ambil nih titik saya di sini gitu ya, titik waktunya, nanti ambil yang di sini, nanti angkanya kan akan beda juga ya dengan yang kalian ambil gitu. Ya. Kecuali kita analisis secara numerik semuanya bisa sepakat lah kita. Tapi kalau ujian seperti ini kan setiap orang akan punya angka berbeda-beda, akan ada plus minusnya. Tapi rentangnya harusnya nggak terlalu jauh. Oke, ya. Jadi itu ada 3 reflektor atas, tengah, bawah ya. Harusnya Z1 lebih kecil dari Z2, lebih kecil dari Z3 ya. V juga begitu, tapi tidak mutlak ya kalau V. Kalau Z mutlak ini, Z1 harus lebih kecil dari Z2, Z2 harus lebih kecil dari Z3. Nah, tapi kalau V tidak mutlak. Tapi saya punya saya rule of thumb, punya pegangan bahwa VRMS1 itu lebih kecil dari VRMS2 ya. VRMS2 mungkin lebih kecil dari VRMS3, mungkin ya kan, belum tentu juga. Jadi itu hanya hanya kisah gambaran kasar saya aja ya. Tapi proses untuk mendapatkan itu sangat penting ya. Nah, kemudian nomor 4 ya, ya ini saya harus akui memang pertanyaannya kurang kurang clear juga ya. Tapi intinya ya, saya ingin tahu, apakah kalian bisa memahami misalnya salah satu metode ini, misalnya, metode, borehole atau downhole ya, borehole atau downhole tomografi misalnya ya. Ini, oh ini bagus digunakan untuk apa misalnya kan, ini kan masalah untuk mengetahui, profil kecepatan vertikal misalnya ya. Saya ingin tahu detail kecepatan vertikal di offset yang pendek. Nah, itu. Pakai borehole downhole tomografi ya, gitu. Atau ini, ya kenapa alasannya bisa begitu? Nah, itu yang penting penjelasannya. Untuk apa ini? Untuk menunjukkan kalian paham metode yang dimaksud ya. Ya. Dan saya rasa ini nomor 4 nih ya soal bonus lah ya. Mungkin asalkan kalian menjawab dengan relevan ya, minimal 10 lah angkanya atau 15 gitu ya. Oke. Kemudian nomor 5 ya, nomor 5 ini terkait dengan tomografi ya, cara menyusun matriks. Jumlah source ada 3, jumlah receiver ada 10. Kalau setiap source ditangkap oleh 10 receiver, maka akan ada 30 data ya kan. Nah, dari 4 jawaban saya lihat semuanya benar ya, ada 30 data, kemudian ada 100 buah model ya, kemudian panjang setiap grid ya 5 meter ya. Sebenarnya kalian bisa menyusun matriks ini dengan angka-angka yang yang eksplisit ya, bukan hanya simbol ya, karena ada, ini ya, ada angka 5 ini untuk matriks L-nya. Sebenarnya matriks L-nya bisa dibuat dalam bentuk angka. Saya belum lihat yang lainnya, tapi dari 4 itu belum ada yang menunjukkan dalam bentuk angka ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting bisa mencerminkan pemahaman, saya rasa nggak masalah ya. Oke, jadi yang pertama ini jelaskan cara menyusun matriks DLM ya. Saya rasa kalian sudah dari 4 itu sudah cukup mencerminkan ya, kalian mengerti apa itu D, apa itu L, apa itu M ya. Nah, harusnya ini ya nilai elemen-elemennya sebenarnya kalau bisa ada yang ada nilainya bisa ditambahkan tuh, terutama matriks L. L ini ada nilainya, ini ada di angka 5 ya kan. Kalau M-nya ya yang dicari ya kan, D-nya kita nggak tahu ya, karena tidak diberikan di sini datanya. Bisa disebut D1, D2, D3 begitu sebenarnya. Kemudian yang B, jelaskan bagaimana cara menginversi permasalahan tomografi untuk
nilai kecepatan tiap grid, ya. Nah, ini cara menginversi ini ada banyak cara sebenarnya, ya, tapi yang, sudah diajarkan itu ada 2, cara langsung dan cara iteratif, ya. Walaupun tidak secara eksplisit saya sampaikannya, tapi kalau kemarin ingat ada perturbasi, ada delta M, itu adalah cara iteratif, ya, atau itu pakai teknik perturbation theory namanya. Jadi ini paling tidak ada 2 cara, direct method dan perturbation method. Perturbation method ini yang dengan iteratif, ya, atau iteratif. Oke. Ya, jadi itu sepintas saja tentang, eee eee, tentang UTS ya di minggu lalu. Sebelum kita move on ke topik berikutnya, kalau ada yang mau bertanya tentang atau konfirmasi, klarifikasi tentang, UTS-nya. UTS ini bukan hanya ujian ya, kalau buat saya UTS bagian dari belajar, jadi kalian boleh bertanya ya, boleh mengkonfirmasi, boleh ya kalau mau nyalahin soalnya juga boleh ya, kalau kalian lihat, "Oh soalnya kurang kurang pas," ya boleh juga, ya. Oke, silakan kalau ada? Tidak Oke, ada, nggak Pak. ada ya? Lanjut materi, Pak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi. Eee, oke, sekarang ini slide baru ya tentang metode seismik refleksi. Jadi kita fokus move on ke metode seismik refleksi ya. Metode seismik refleksi ini cukup kompleks ya, complicated sekali ya. Kalau metode seismik refraksi kemarin itu intinya sebenarnya kalian bisa melakukan picking data, kemudian data itu kalian, susun dalam bentuk matriks atau kalau pakai software kalian bisa lakukan inversi, selesai ya, sesimpel itu. Jadi gelombang analisis metode refraksi itu sangat, straightforward ya, sangat to the point, langsung, nggak terlalu banyak, eee, persiapan-persiapan atau manipulasi susunan data dan lain-lain ya. Bisa langsung dari data kalian picking, dapat ekstrak datanya, masukkan ke sistem, entah itu kalian inversi sendiri dengan bikin matriksnya atau kalian, pakai software langsung inversi gitu ya. Nah, akan dapat hasilnya. Bisa satu source, bisa 2 source, bisa banyak source, tapi prinsipnya sama ya di gelombang seismik refraksi. Nah, gelombang seismik atau metode seismik refleksi ini agak sedikit berbeda, kompleksitasnya lebih tinggi ya, karena untuk mendapatkan, hasil analisis gelombang seismik refleksi yang baik, itu perlu persiapan yang panjang ya, perlu pertimbangan yang cukup detail ya, bahkan mulai dari akuisisinya ya. Seperti, di Excel yang sempat saya share sebelumnya, kita sudah lihat sama-sama bahwa kalau offsetnya kurang, ya kan, atau jarak receiver terjauh dengan source itu tidak cukup, bisa jadi kelengkungannya tidak terdeteksi atau terlihat datar saja, gitu ya. Sehingga tidak bisa dianalisis itu, karena untuk menganalisis gelombang refleksi, yang dianalisis kelengkungan, ya, kelengkungan hiperboliknya. Nah, jadi dari sejak akuisisi kita harus mempertimbangkan
target kedalamannya berapa, sehingga kita tahu far offset-nya atau jarak offset terjauhnya berapa. Oke. Nanti ketika tahap processing juga begitu. Tahap processing, sebelum kita bisa memproses datanya, perlu dilakukan pre-processing, processing pendahuluan. Ya. Processing pendahuluan itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat kurva hiperboliknya sesempurna mungkin. Menghilangkan noise penghalang semuanya. Ya, seminimal mungkin kita hilangkan. Atau semaksimal mungkin kita hilangkan. Misalnya kayak contoh di soal UTS tadi, ini saya share lagi. Ya. Ini kan gelombang refleksinya ada di sini misalnya. Ya. Tapi kan di bagian area yang ada ground roll-nya atau gelombang permukaan, ini kan terganggu dia. Ya, tidak jelas ini. Ya, di daerah sini nggak tahu nih kita kemana dia. Ya, kita tapi secara visual mata kita atau otak kita bisa menyambungkan ini. Tapi ketika kita melakukan analisis dengan komputer, komputer belum tentu punya kemampuan otak sepinter kita. Ya, punya matematis yang sebagus kita. Matanya tidak sebaik kita, ya. Kita kan punya kemampuan otak kita bisa melihat tren ya, pola dan lain-lain. Komputer dia hanya melihat angka. Jadi kalau angkanya ini random gitu, bingung dia ini kemana ya. Selanjutnya. Nah, karena itu perlu dilakukan pre-processing untuk misalnya menghilangkan noise ini. Semua yang bukan refleksi harus dihilangkan dulu. Ya, seperti garis hitam ini misalnya ada gelombang-gelombang yang lurus-lurus ini mengganggu, semuanya harus dihilangkan. Gelombang permukaan hilangkan ya. Bahkan gelombang refraksi direct hilangkan semuanya. Sisakan hanya refleksi saja. Karena yang kita akan analisis gelombang refleksi yang punya kelengkungan hiperbolik. Nah, tujuan dari akusisi, kemudian pre-processing itu adalah untuk menghasilkan hiperbolik ini sehalus mungkin, sejelas mungkin. Ya. Walaupun belum tentu dia itu bentuknya hiperbolik sempurna, mungkin dia akan lompat, patah dia ya. Bisa lompat ke atas atau lompat ke bawah atau berbelok-belok ya. Tapi itu harus disebabkan dari reflektor di bawah permukaan. Dan bukan dari ketebalan lapisan lapu. Nah, nanti ada bagian statik namanya. Ya. Oke. Jadi intinya, saya kembali lagi ke slide tadi. Jadi intinya adalah metode seismik refleksi. Sekarang dari data yang seperti itu tadi, dari data lapangan, tujuannya apa? Tujuannya ketika kita akuisisi, tujuannya adalah harus mendapatkan kelengkungan yang baik. Itu ya. Di kedalaman target kita terutama. Jadi ketika akuisisi sudah tahu targetnya apa. Kan beda ini akuisisi, misalnya akuisisi tujuannya untuk migas. Migas itu kedalaman rata-rata 2 km kalau reservoir standar ya. Kalau reservoir standar maksudnya reservoir pasir, karbonat itu standarnya kedalaman karena terkait umur geologi biasanya. Jadi umur minyak yang atau umur satuan formasi batuan yang optimum menghasilkan minyak yang saat ini sudah dieksploitasi, yang sudah banyak diambil, itu berkisar dari umur Miosin ya, kemudian umur-umur sekitar itulah ya, Miosin, Eosin gitu ya. Jadi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda ya. Jadi pas di umur itu terbentuk minyaknya sudah terkumpul, jebakan minyak tempat dia terperangkap juga sudah ada begitu ya, biasanya di umur-umur segitu. Ya. Yang optimum ya, bukan berarti di umur lain tidak ada. Umur itu berkaitan dengan kedalaman ya. Kalau dalam geologi atau dalam seismik. Jadi semakin dalam berarti semakin tua, semakin dangkal semakin muda. Kenapa? Karena ingat dalam geologi ada proses namanya ada hukum superposisi dalam teori pengisian cekungan ya. Jadi ada superposisi, ada apa namanya? Kan lapisannya pertama horizontal lalu tertekan atau tertarik sehingga dia patah, terlipat dan lain-lain ya. Itu kalian akan pelajari seperti itu di geologi ya. Dan dalam seismik refleksi, ketika kita melakukan survei, informasi seperti itu penting karena akan mempengaruhi parameter akuisisi kita. Ya.
akuisisi itu adalah proses pengambilan data di lapangan ya, untuk mendapatkan, informasi tentang area target kita. Jadi fokus kita ada di area target, ya. Eee, nah kalau kedalamannya misalnya 2 kilometer, ya, kedalaman lapisan targetnya 2 kilometer, itu ekivalen lah hampir sama dengan kalau dalam second ya 1,5 sampai 2 second atau di atas itu sedikit, ya, tergantung kecepatannya kan. Nah itu berarti bentangan atau far offset-nya juga harus menyesuaikan. Kalau terlalu pendek, nggak dapat tuh kelengkungannya, ya. Harus cukup dia bentangannya, tapi nggak boleh terlalu panjang juga, nanti boros ya, boros kabel, ya. Karena semakin panjang bentangan semakin mahal, ya. Oke, tentu kalau dalam teknologi, dalam teknik pasti kita mempertimbangkan aspek biaya, aspek keselamatan, aspek-aspek teknis, ya. Itu, walaupun dalam kuliah seperti ini kan sangat metodologis bicaranya, tapi ketika nanti di lapangan ada aspek-aspek non teknik ya, yang harus dipertimbangkan. Tapi itu berkonsekuensi pada rancangan, eee, engineering kita, rancangan keteknikan kita. Oke, jadi ini metode seismik refleksi kita bahas metode akuisisinya, kemudian processing data. Nah, sebelum processing data ada pre-processing, ya. Dan ketika pre-processing itu tujuannya tadi apa, menghilangkan semua noise dan semua efek yang mungkin akan mengganggu gelombang kita yang bukan diakibatkan oleh reflektor, lapisan si pemantulnya. Misalnya dia, kurva hiperboliknya terganggu menjadi tidak sempurna, menjadi belok-belok karena mungkin efek statik. Statik itu adalah efek lapisan lapuk tadi. Lapisan lapuk ini kan dianalisis dengan menggunakan metode refraksi, ya kan? Metode refraksi itu kan, dia sangat baik ya, dan murah juga, gampang juga cara menggunakannya untuk mengidentifikasi ketebalan dan kecepatan lapisan lapuk, kan gitu. Nah, informasi itu, lapisan lapuk itu soil ya, tanah ya, weathering layer bahasa Inggrisnya. Lapisan yang terlapukkan. Karena tanah ini sebenarnya adalah bagian aslinya tadinya batu yang mengalami pelapukan fisika dan kimia lalu menjadi tanah, ya. Sehingga dia punya sifat gembur ya, tidak padat, tidak terkompres karena tidak ada benda lain yang menimpa di atasnya, beda dengan batu di bawah ya. Sudah mengalami kompresi, ya dia sudah memang dasarnya batu ya, atau tadinya sedimen-sedimen lalu mengalami kompresi menjadi padat ya. Tapi tanah di atas ini kan masih sedimen saja, belum menjadi batu sedimen ya, baru sedimen. Nah, lapisan lapuk itu, lapisan weathering layer, tanah, itu punya karakter dia punya kecepatan, sangat rendah sehingga, eee, dikombinasikan dengan bedrock yang mungkin tidak rata ya, bedrock itu bawah dari lapisan tanah ini ya, batu pertamanya lah, permukaan pertama, batu, ya bedrock namanya ya, batu batu di bawah yang lapisan tanah itu, batu keras pertama. Itu kalau dia juga topografinya berundulasi, itu akan membuat si reflektor kurva hiperbolik kita juga belok-belok, berundulasi. Ya, akan mempengaruhi itu. Nah, itu pengaruh seperti itu tidak kita inginkan karena itu bukan pengaruh dari atau informasi itu bukan merupakan informasi dari, lapisan reflektornya. Jadi dalam proses dari akuisisi, pre-processing, ya, data seismik refleksi itu tujuannya adalah hasilkan respon atau menghasilkan sinyal gelombang yang merupakan hanya dari respon reflektor di bawah permukaan, bukan yang lainnya, ya. Bukan dari efek-efek permukaan, bukan dari efek-efek, eee, apalah yang lain ya, macam-macam ya. Eee, ada efek jarak lah, ada efek apalah, nanti itu semua di dikompensasi dalam seismik refleksi. Makanya metode seismik refleksi sedikit lebih kompleks ya. Ya jauh, sebenarnya jauh sangat kompleks, lebih kompleks dibandingkan refraksi ya, gitu.
Karena targetnya lebih dalam, tentu tantangan untuk menganalisisnya juga lebih sulit ya. Ada yang resign? Silakan. Pak, maaf Pak, boleh tolong direkord nggak? Oh iya boleh ya. Record. Kemana record Makasih. kemana? Ya. Gimana nih? Saya record dulu. Start recording. Oke, sudah on ya recordingnya. Nah, dalam metode seismik refleksi, ya, idenya saya coba share di sini. Ini gimana chat? Oke. Ide besarnya atau alur utama dari metode refleksi adalah seperti ini. Misalnya ini kasus survei di laut ya. Ini ada kapal berjalan di permukaan laut. Di kapal ini di belakangnya sudah disiapkan ada sumber gelombang source, biasanya berupa air gun ya. Tembakan udara, ledakan udara ya. Jadi udara dikompres dalam chamber, lalu nanti dilepas tiba-tiba sehingga akan menghasilkan gelombang kejut ya. Lalu gelombang itu merambat ya di dalam air atau di dalam medium. Ya kalau di tanah ini ya langsung lewat tanah ya. Merambat lewat medium. Kemudian ketika dia tiba di sea floor ya, menyentuh sea floor, maka karena ada kontras impedansi antara air laut dan batuan akan menghasilkan pantulan ya, gelombang pantul ya. Dan gelombang itu terus menjalar ke dalam lapisan batuan di bawah sea floor itu atau di dalam bumi ini ya. Setiap kali ada kontras impedansi, itu adalah kekerasan batuan lah, gampangnya begitu ya. Kalau batuannya beda kerasnya ya, kekerasannya berbeda. Kekerasan itu kalau batuan itu ditentukan oleh densitas, kepadatan dan kecepatan ya. Kecepatan rambat gelombangnya. Terutama densitas lah ya. Jadi ketika ada perbedaan impedansi seperti itu, maka akan terjadi pantulan-pantulan. Nah, itulah yang disebut gelombang refleksi. Pantulan itu akan terpantul kembali ke permukaan. Nah, di permukaan di belakang kapal ini sudah disiapkan ada streamer, namanya streamer. Streamer itu satu kabel memanjang ke belakang yang berisi sensor-sensor tekanan yang akan mendeteksi perubahan tekanan di air itu. Dan perubahan tekanan itu nanti dipengaruhi oleh gelombang yang terpantul ini. Ya, ketika ada gelombang yang datang melewati sensor itu, maka tekanan air akan berubah. Ya. Karena pada prinsipnya gelombang seismik itu adalah tekanan, perubahan tekanan. Ya. Perambatan gelombang seismik adalah perambatan perubahan tekanan. Nah, itu proses akuisisi. Ya. Namanya proses akuisisi. Dalam proses akuisisi ini akan menghasilkan data. Ya, datanya yang berupa shot gather. Ya, shot gather adalah satu rangkaian rekaman dari beberapa geofone yang merekam dari satu shot, ya, dari satu sumber. Seperti ini, ya, ini satu ledakan ditangkap oleh atau satu sumber ditangkap oleh banyak receiver dalam kabel streamer ini. Ini akan menghasilkan satu rekaman yang disebut shot gather atau apa? Shot itu kan tembakan, gather itu adalah kumpulan ya. Jadi satu data yang merupakan dari kumpulan shot yang sama ya. Nah,
Itu adalah data seperti yang ditunjukkan dalam UTS ya, di contoh gambar di UTS itu shot gather, ya. Dari satu shot direkam oleh beberapa receiver. Nah, dalam metode seismik, shot-nya tidak hanya sekali, tapi kapal ini akan berjalan, maju, ya, gitu. Setiap interval beberapa meter misalnya, dia akan menembak lagi, ya. Ini ketika kapal maju kan posisi shot bergeser, maju, dan streamer juga ikut tertarik maju, ya. Nanti artinya posisi sudah bergeser, ditembakkan lagi gelombang, akan menjalar lagi ke bawah, lalu dipantulkan ke atas. Tapi sekarang reflektornya, titik pantulnya sudah bergeser ke sebelahnya, bergeser ke tempat yang baru, ya. Nah, kombinasi dari atau susunan kumpulan dari shot dan receiver yang banyak ini, ya, data-data ini, itu nanti akan diolah sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan gambar seperti di bawah ini, ya. Gambar seismic image, ya, seismic image, atau namanya seismic section. Section itu apa? Irisan seismik, ya, lintasan seismik. Nah, ini dari lintasan seismik ini, atau apa namanya, seismic section ini, atau citra seismik ini merupakan hasil akhir yang diharapkan dari metode seismik refleksi. Nah, jadi hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah harapannya setelah seismik refleksi dari yang prosesnya panjang, dari akuisisi, pre-processing, processing, dan imaging, ya. Ada 4 tahap, ya. Ingat tahapannya, dari akuisisi, lalu ke pre-processing, processing pendahuluan, lalu processing ke processing inti, main processing, lalu ke imaging atau advanced processing. Itu dari 4 tahap itu diharapkan hasil akhirnya adalah gambar ini. Gambar ini bisa dilihat mencerminkan apa? Kondisi bawah permukaan, ya. Kondisi lapisan-lapisan batuan yang telah memantulkan gelombang tadi. Nih, gambarnya harusnya sudah mencerminkan keadaan di bawah permukaan. Dalam dunia real, dalam kenyataan, kita kan tidak tahu kondisi bawah permukaan bumi. Tapi ketika kita menganalisis gelombang-gelombang pantul ini dengan baik, kita akan mendapatkan satu gambar, ya. Dan gambar itulah satu-satunya data atau pegangan kita untuk kita percaya, ya, seperti apa struktur lapisan di bawah permukaan bumi. Kalau kita nggak percaya dengan data seismik atau hasil dari seismik processing, kita tidak punya tools yang lain yang bisa memberikan gambar itu, ya. Jadi itu satu-satunya informasi yang reliable, ya, yang bisa diandalkan. Ya, kalau enggak ya kita hanya meraba-raba. Sampai tahap ini namanya, sampai tahap mendapatkan gambar ini prosesnya tadi, processing, ya. Sampai imaging gitu. Tapi seismik refleksi tidak berhenti sampai di situ metodenya. Ada tahap berikutnya yaitu interpretasi. Tahap interpretasi yaitu memahami gambar ini atau seismic image yang dihasilkan secara realita di lapangan apa. Karena ini kan hanya respon gelombang, yang kita lihat ini hanya angka-angka gelombang, terang, gelap, ya, putih, hitam, abu-abu, kemudian ada garis-garis. Tapi ini menunjukkan apa di dunia realnya, di kenyataannya. Apakah ini perlapisan batuan, atau apakah ini mungkin ada hal lain di dalam sana, misalnya seperti ini ada patahan, ya, ada sesar, dan lain-lain. Ya. Apakah di antara sekian banyak lapisan ini, ada di antara lapisan ini yang menunjukkan gas misalnya, ya, atau itu hanya menunjukkan kontras perbedaan umur batuan, atau memang jenis batunya juga berubah, dan lain-lain. Nah, itu tahap interpretasi namanya. Tahap interpretasi adalah bagaimana menerjemahkan citra seismik seperti ini
menjadi informasi geologi. Artinya sebenarnya kembali ke sini. Bagaimana dari sini, dari gambar citra seismik, kita bisa menggambarkan geologi bawah permukaan dengan akurat, ya. Nah, jadi tujuan dari seismik refleksi jelas, ya. Idenya adalah kita ingin tahu lapisan-lapisan sedimen, batuan sedimen terutama yang ada di bawah permukaan laut atau di bawah di daratan juga bisa. Kita ingin tahu lapisannya seperti apa, strukturnya seperti apa, konfigurasinya seperti apa, perlapisannya seperti apa, dan lain-lain. Termasuk di situ apakah ada indikasi minyak, gas, dan seterusnya yang bisa kita analisis. Ya, kita tidak tahu apa-apa kalau kita tidak lakukan survei seismik refleksi. Maka dilakukanlah survei itu, maka kita akan dapat image seismik. Dari image seismik ini kita akan interpretasi sehingga kita bisa gambarkan itu di bawah permukaan itu seperti apa. Bukan hanya gambar, bahkan kita bisa menghitung nanti kecepatan gelombang seismiknya, densitasnya, bahkan kita bisa tahu di mana fluidanya. Ya. Nanti dalam tahap analisis yang lebih tinggi lagi, kita bisa tahu persentase atau volume fluida di tempat itu. Ya. Nah, itu alur besar dari metode seismik refleksi. Makanya alurnya cukup panjang, jauh lebih kompleks dibandingkan metode yang sebelumnya, refraksi. Ya. Bahkan metode refraksi itu menjadi salah satu tools yang digunakan dalam metode seismik refleksi untuk melakukan koreksi tadi ya. Melakukan koreksi menghilangkan efek dari tanah, lapisan lapuk. Efek dari perbedaan ketebalan lapisan lapuk. Nah, itu berusaha dihilangkan dalam seismik refleksi. Untuk menghilangkan itu kita perlu analisis refraksi dulu, ya. Sehingga makanya dalam kurikulum disusun metode refraksi dipelajari dulu sebelum refleksi. Kalau di laut tidak ada gelombang refraksi, ya kan? Ya. Gelombang refraksi sih ada, tapi tidak perlu dikoreksi, ya. Tidak perlu dikoreksi. Tidak ada koreksi statik karena tidak ada tidak ada lapisan lapuk di sini, yang ada air. Nama koreksinya lain lagi, ya. Koreksi kolom air, ya. Nanti ada datuming namanya. Kita buat penampang seismik ini namanya nanti disusun berupa garis lurus. Yang bagian atas ini loh. Kalau ini kan penampang seismiknya kepotong ya. Ini kan 0,9 detik tiba-tiba. Tapi kan ada 0 detiknya di atas itu, ya. Jadi 0,9 detik ini apa garis lurus ini? Ini garis permukaan lautnya. Dasar lautnya. Garis dasar laut, ya. Yang ini. Ya. Nah, itu dalam seismik refleksi, ya. Penampang seismik ini harus dibuat punya referensi 0 detik yang lurus, ya. Kalau air laut kan lurus nih 0 detiknya. Jadi nggak perlu datumnya gampang, datum sea level, ya, datum ketinggian laut gitu. Nah, kalau di darat, ya, survei darat perlu dilakukan datuming, ya, perlu dilakukan pemindahan titik survei dari yang mungkin di permukaan itu ada naik turun atau ada ketebalan lapisan lapuk yang berbeda, dibuat lurus surveinya, ya. Titik nolnya, 0 second-nya harus lurus. Itu namanya datum, ya. Nah, datum itu bebas-bebas kita aja mau dibuat realitanya di mana, ya. Bisa di sejajaran air laut boleh, namanya MSL, mean sea level datum, atau di atas itu juga boleh kalau kita surveinya di daerah yang tinggi, ya. Tapi kalau untuk migas biasanya MSL, ya, karena supaya bisa dihubungkan dengan data-data lain, ya. Jadi harus punya datum yang sama, jadi kedalamannya sama, ya. Kemudian migas juga biasa ditemukan di daerah-daerah, atau survei migas itu ya di daerah-daerah yang landai, ya, dekat-dekat laut, ya. Bukan di pegunungan. Jadi kalau seismik refleksi yang digunakan misalnya untuk geotermal atau untuk tambang, itu datumnya akan berbeda dengan refleksi untuk migas. Oke. Nah, di sini ada catatan penting, ya.
tentang konsep refleksi sebenarnya. Ya. Di gambar C ini menunjukkan perbedaan medium yang misalnya di lapisan atas ada air, di bagian lapisan bawah ada sedimen dasar laut. Karena dua lapisan ini memiliki material yang berbeda, ya, karena materialnya beda, punya sifat fisis yang berbeda juga, sehingga density-nya mungkin berbeda, ya. Velocity rambat gelombang P-nya juga berbeda, ya. Sehingga kalau ini berbeda, ya, ρ1 dikali V1 sama dengan Z1. Z1 mungkin beda dengan Z2, ya. Ya. Nah, kalau Z2-nya lebih besar, umumnya sedimen akan lebih besar daripada air, ya. Karena dia lebih padat, ya. Materinya juga beda kan, kalau air ini kan H2O, ya. Mungkin kalaupun ada campuran garam-garam gitu ya, yang nggak seberapa lah, densitasnya kan 1,1 gram per cc, ya. Sementara sedimen ini terdiri dari mineralnya kan clay itu ada aluminiumnya, ada kalsiumnya misalnya, atau di dalam sedimen itu mungkin ada silika, ya, dan lain-lain. Ini kan logam-logam atau unsur-unsur yang berat, sehingga densitasnya ini pasti lebih besar nih, ρ2 lebih besar dari ρ1, sehingga Z2 itu lebih besar dari Z1. Vp2 juga lebih besar karena mineralnya lebih padat, V-nya lebih padat, lebih cepat, ya. Jadi ini ρ2 pasti lebih besar dari ρ1, V2 pasti lebih besar dari V1 untuk kasus ini, ya, untuk perbandingan water, air, dan sedimen. Sehingga Z2 pasti lebih besar dari Z1. Kalau Z2 lebih besar dari Z1, karena ini tidak sama, ya, karena Z1 tidak sama dengan Z2, maka akan terjadi muncul batas fisis di sini, batas fisika, ya. Bukan hanya di realita ada batas, fisikanya juga ada batas juga. Jadi bedakan antara batas fisis, batas fisika dengan batas realita. Bisa jadi dalam realita kita bisa lihat ada batas, tapi secara fisika tidak ada batas. Bisa jadi. Atau sebaliknya, secara fisika ada batas, di realitanya tidak terlihat batasnya. Bisa jadi. Bedakan antara batas fisika dengan batas realita. Kalau di sini secara realita, real di alamnya memang terlihat batasnya air dan sedimen. Tapi secara fisika juga ini batas, ya, karena ini tadi secara fisika. Z1, Z-nya air, impedansi air beda dengan impedansi sedimen. Sehingga terjadilah batas di sini. Ya. Nah, secara fisika perbedaan impedansi ini akan menghasilkan ketika ada gelombang datang dari atas atau dari manapun lah. Gelombang datang kena batas ini akan terpantul, ya, akan terpantul. Nah, pantulannya itu besar energi yang dipantulkan itu bisa diprediksi atau bisa digambarkan oleh ini, reflectivity coefficient, koefisien refleksi, koefisien pemantul. Nah, rumusnya koefisien refleksi itu adalah ini, selisih dari impedansi yang bawah dan atas, ya. Jadi Z2 kurang Z1. Pak izin Pak. Ya. Izin Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Ini slide Bapak masih di lapisan per layer itu bukan Pak? Yang di sini rumusnya cuma kelihatan RC sama dengan Z2 dikurang Z1 dibagi Z2 tambah Z1 Pak. Di saya. Iya, betul. Ya, itu yang sedang saya jelaskan. Kursor saya kelihatan nggak ya? Enggak ya? Enggak ada, Pak. Oh, nggak kelihatan kursornya. Oh iya, gimana caranya biar kelihatannya? Saya soalnya share-nya cuma begini nih. Nggak apa-apa lah, kan saya bacakan ya, jadi kelihatan. Sambil diikutin bagus ya, kalau tadi miss atau nggak tahu di mana yang jelaskan, tanya aja ya, kasih tahu. Saya akan konfirmasi. Jadi ini saya sedang membicarakan RC ini memang ya. Ya, rumus reflectivity coefficient ya. Rumusnya adalah Z2 kurang Z1, yaitu impedansi lapisan bawah kurang lapisan atasnya dibagi total Z2 tambah Z1. Ya. Kalau dari penjelasan saya tadi coba, Z2 kurang Z1 itu positif atau negatif? Positif, Pak.
Positif, bagus. Kenapa positif? Karena kedalaman Z2 lebih dalam dari Z1-nya, Pak. Oh, bukan. Nah, ini Oh. miss nih. Salah. Z di sini bukan kedalaman. Z di sini adalah impedansi. Z di sini adalah impedansi. Impedansi itu apa? Kekerasan batuan. Nah, coba yang lain. Jawabannya betul positif, tapi kenapa? Oh, karena ini mungkin, Pak. Karena masa dari batuan lebih apa sih? Batuan lebih keras daripada air itu, Pak. Ya, betul. Ya itu. Ya. Karena sebenarnya ini belum batuan ya. Nah, saya sambil koreksi lagi nggak apa-apa. Sea floor sedimen, bukan rock ya, bukan sedimentary rock, bukan. Ini masih sedimen, masih tumpukan sedimen ya. Belum menjadi batu. Kan urutannya begitu ya, air laut, di bawah air laut tuh ketemu sedimennya dulu, baru di bawah sedimen itu ada batunya, kan gitu. Nah, ini antara air dengan sedimen aja itu lebih keras sedimen ya, lebih keras sedimen. Karena itu Z2 lebih besar dari Z1. Z1 ini kekerasan air lah gitu ya. Ya, kekerasan air Z1. Kalau misalnya kalau kita lompat ke air itu kerasa kan air itu melawan kita kan menghalangi kita ya apa ada yang suka terjun lompat nggak ini ke air ya kan? Kalau pernah lompat pasti kerasa itu air itu seperti jadi keras dia ya, nggak mau ditekan dia ya kan? Dia melawan. Itu namanya impedansi, tidak mau ditekan. Kalau dalam istilah gelombang istilahnya adalah incompressibility. Incompressibility. In tidak, kompres tekan, ability kemampuan. Jadi kemampuan menahan tekanan, kemampuan tidak mau dikompres. Nah, air itu punya incompressibility lebih kecil daripada sedimen. Nah, itu maksudnya. Jadi Z di sini impedansi di sini menunjukkan daya tahan air untuk tidak ditekan ya. Se, se, berhubungan linear lah dengan itu ya, walaupun itu sebenarnya ada di dalam V ya, dalam V parameter itu. Oke, tapi yang penting di sini untuk slide ini yang paling penting itu adalah RC, koefisien refleksi. Untuk kasus air dan sedimen, di atasnya air, bawahnya sedimen. Gelombang itu kan datang dari atas ya. Ini ya, gelombang kan datang dari atas ini. Kalau gelombang datang dari bawah lain cerita nanti. Ini gelombang kan datang dari atas, turun, kena ke sedimen di sini. Tadi lewat air, lalu kena sedimen, terpantul dia. Ting, pantul. Nah, berapa yang energi yang dipantulkan tergantung dengan RC. Tergantung dengan RC-nya. Ya. Nah, ini apa? Sebentar, coba kalau saya download bisa lihat kursor nggak? Tetap nggak kelihatan ya kursornya kayaknya ya. Sama saja tidak terlihat. Oh ini nggak juga nih. Oke, ya nggak apa-apa lah. Oke. Nah ini kita sedang lihat lagi RC tadi. RC di sini nilainya positif karena Z2 bukan kedalaman ya. Ini impedansi, kekerasan batuan. Sedimen atau bukan batuan lah, kekerasan material ya. Ini kekerasan sedimen lebih besar daripada kekerasan air ya. Sehingga nilainya positif. Z2 kurang Z1 positif, besar dari 0 karena Z2 lebih besar dari Z1. Dibagi sesuatu positif juga Z2 tambah Z1 ya. Sehingga RC-nya positif.
Nah, di sini kita lihat nilai positif itu ditunjukkan oleh warna putih ini, ya. Kita sudah diskusi di kuliah di pertemuan sebelumnya tentang fasa wavelet ya, ada zero phase, ada minimum phase. Kalau di sini sudah zero phase, kita bisa lihat ini ada hitam, putih, hitam ya. Satu paket nih juga kayak di bawah ini, yang lapisan paling tebal di bawah, di kedalaman di waktu sekitar 1,4 itu juga ada hitam, putih, hitam ya. Saya lagi cari cara untuk drop. Nah ini. Oke, di sini kan kelihatan juga nih ada hitam, putih, hitam ya. Gitu. Nah, yang ini yang kita sedang lihat ini lapisan ini. Ini adalah hitam, putih, hitam juga. Ya ini, hitam, merah ini sekarang ya kan. Saya tandain hitam, putih, hitam. Ini putih ini berarti dia nilainya positif. Ya, gitu. Itu menunjukkan apa? Kenapa tahu itu putih itu positif? Karena RC ini positif di situ. Itu kan lapisan laut tadi, ya. Ini RC ini nilainya positif untuk batas air dan sedimen. Ini kan tadi di sini water, ya. Di atas itu water, di bawah sini adalah sedimen ya. Jadi lapisannya gelombangnya akan mantul begini kan. Gitu. Dan pantulannya itu sebesar RC ya. RC kali dari misalnya RC-nya 0,2 ya 0,2 dari amplitude atau energi yang datang ya. Misalnya energi datangnya 100 ya 0,2-nya 20 yang pantulnya gitu ya. Nah, itulah nilai RC. Nah, sehingga apa pelajaran yang didapat dari situ? Itu fungsinya adalah untuk menginterpretasi seismik. Kita lihat di sini misalnya area sini ini kan amplitudenya tidak sekuat yang ini misalnya. Ya kan? Susah juga nih, yang ini. Ya. Kan ada amplitude yang lebih kuat nih, ya. Atau saya tandain ini ya dengan yang ini misalnya. Ya. Ada dua reflektor beda amplitude ya kan. Yang merah ini kelihatan dia lebih kuat, lebih terang. Ya. Sedangkan yang biru ini lebih samar-samar. Tapi reflektor juga. Apa yang membedakannya? Berarti dari sini kita bisa lihat apa? Ini yang kita lihat di sini adalah batas lapisan ini menunjukkan atau gelombang seismik atau penampang seismik ini menunjukkan kontras lapisan antara atas dan bawahnya. Kalau di sini terang berarti perubahannya kontras tuh dari lapisan tepat di atas ini dengan lapisan di bawahnya. Kontras. Sementara yang ini tidak terlalu berubah lapisannya. Berubah juga tapi tidak besar. Tidak sebesar yang atas. Kan ini relatif ya. Kita lihat relatif. Atau misalnya di bagian sini ini putih semua tebal ya, area sini. Ya. Tapi tidak menunjukkan ada perlapisan yang signifikan. Berarti itu artinya perlapisannya mungkin ada lapisan secara fisik, tapi mungkin ada lapisan secara realita, tapi secara fisika tidak terlihat oleh gelombang. Ya. Nah, itu cara kita memahami data seismik refleksi. Ya. Itulah gunanya persamaan ini. RC sama dengan Z2 kurang Z1 bagi Z2 tambah Z1. Dari sinilah kita menginterpretasi data seismik refleksi itu. Ya. Dari sini nanti bisa ketahuan, oh ini batuannya lebih padat, lebih keras, ya dibandingkan yang sekitarnya gitu ya, misalnya dibandingkan yang atasnya. Gitu. Jadi
kita bisa tahu tentang kepadatan batuan, kekerasan batuan. Dari kekerasan batuan itu kita nanti bisa melihat di referensi kira-kira batunya apa, apakah sedimen, atau batu karbonat, atau batu, beku dan lain-lain. Atau dia adalah bedrock, atau dia adalah, eee, basement ya, dan seterusnya. Oke. Nah, itu ide alur awal dari atau alur pokok dari seismik refleksi, ya. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari snapshot, cuma ini karena udah jadi PDF ya, nggak bisa di-play ya. Sebenarnya file aslinya saya belum ketemu entah di mana ya. Bisa ada simulasi ini sebenarnya ya, gelombang merambat, kemudian menghasilkan ini ada beberapa lapis, batuan ya, di sini ada 1 lapis, 2 lapis ya. Jadi ada 2 lapis, 2 lapisan disimulasikan untuk dirambatkan gelombang itu, kemudian data yang dihasilkan adalah yang di sebelah kanannya ya. Ini data sintetik namanya, ya, data dari, simulasi gelombang secara numerik ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada kelengkungan ini, inilah gelombang refleksinya. Ini 1, diteruskan aja ke sana, 1 lagi yang ini. Ya kan. Nah, silakan diteruskanlah ke sana. Sebenarnya di sini ada juga nih samar-samar lapisan nih ya, tapi ini nggak beneran, ini hanya, apa namanya, dari lapisan pantulan dari bawah sini nih. Karena secara numerik, ini kan tiba-tiba kotak ini kan berakhir di sini ya, sehingga ini jadi batas lapisan baru padahal bukan ya. Sudah berusaha ditangani secara numerik, tapi namanya matematis ya, tetap ada bocornya. Jadi ini enggak tidak beneran ya, enggak, diabaikan aja. Yang benar itu yang berasal dari reflektor 1 dan reflektor 2 ini adalah yang itu tadi. Ya. Yang di sebelah kanan. Kurva hiperbolik. Ini gelombang langsungnya, yang ini. Gelombang langsung, dan di sini ada gelombang refraksinya. Ya. Itu. Jadi ini simulasi gelombang atau data seismik refleksi dari simulasi numerik ya. Namanya ini adalah seismogram sintetik SS ya. Seismogram sintetik. Oke. Nah, ini sedikit review, kita sudah belajar ini beberapa kali ya. Jadi jadi seismic wave itu ada beberapa ya, ada gelombang refraksi, refleksi ya, dan punya karakter travel time yang berbeda. Ini kurva gelombang refleksi akan membentuk hiperbolik seperti warna biru, gelombang langsung dan refraksi akan membentuk garis lurus seperti merah dan hijau. Ya. Kenapa seperti itu sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, itu berhubungan dengan dengan geometri sinar yang dihasilkan atau yang ditempuh ya. Nah, sekarang ada juga prinsip namanya partisi dan konversi. Ini berkaitan dengan jenis medium ya. Medium bumi ya, medium batuan itu kan medium yang sangat kompleks sebenarnya ya. Kalau udara ya, fluida, udara, air ya, gas gitu. Material-material seperti ini dia bersifat disebut sebagai material akustik ya. Akustik itu artinya dia hanya mampu mempertahankan volume, hanya punya impedansi incompressibility tadi ya.
dia bertahan ketika mau ditekan, ya. Tapi dia tidak punya daya tahan ketika dibentuk. Misalnya contohnya buktinya ya air ketika ditaruh di gelas bentuk gelas, ketika ditaruh di baskom bentuk baskom itu. Dia akan berubah bentuk menurut ruang yang ada. Gas juga begitu. Itu artinya dia tidak punya shear modulus, ya, tidak punya daya tahan untuk mempertahankan bentuk. Artinya dia tidak punya modulus shear. Modulus shear-nya 0 nilainya. Ya, itu karakter dari medium akustik. Ya, medium akustik adalah medium yang hanya mampu bertahan terhadap perubahan volume. Ya, dia bisa mempertahankan volumenya. Tapi kalau bentuk dia tidak bisa. Itu namanya akustik. Nah, ada material yang sedikit lebih kompleks dari itu namanya elastik. Material elastik ini, ya, dia punya kemampuan mempertahankan volume sekaligus kemampuan mempertahankan bentuk. Seperti apa? Ya, seperti benda padat, ya, zat padatan. Kalau padat, ya batu bentuk kotak gitu, bentuk bata, ditaruh dalam ember ya tetap bentuk bata, ya, tidak akan berubah, ya. Untuk mengubahnya perlu gaya atau tekanan yang cukup, ya, baru berubah. Nah, itu pun juga dalam batas elastik, ya. Elastik itu artinya dia ketika terkena gaya akan masih bisa kembali ke bentuknya semula. Seperti itu tadi volume juga begitu, ketika dia terpencet sebentar, dalam batas-batas tertentu dia masih bisa kembali ke volume semulanya. Itu namanya kemampuan mempertahankan volume, ya. Kalau shear, dia punya kemampuan juga mempertahankan bentuknya. Dalam batas-batas gaya tertentu, dia tertekan, dia bisa berubah, terdeformasi, tapi nanti ketika gayanya hilang, dia akan bisa kembali ke bentuk semulanya. Persis bentuk semula. Itu namanya elastik. Nah, batuan bumi itu sebenarnya, ya enggak sebenarnya lah ya, batuan di bumi itu lebih lebih kompleks daripada akustik, ya. Pasti dia harusnya elastik karena dia padat, ya. Karena dia padat. Ya. Tapi dalam seismik kadang sifat elastik batuan itu tidak bisa dianalisis karena kita hanya menangkap gelombang P saja, gelombang P. Kenapa karena menangkap gelombang P tidak bisa menganalisis elastik? Karena gelombang P itu hanya berhubungan dengan parameter incompressibility, ya. Kemampuan mempertahankan volume. P tidak ada hubungannya dengan kemampuan benda mempertahankan bentuk, sehingga informasi tentang kemampuan material atau lapisan batuan, bagaimana dia mempertahankan bentuknya, tidak tercermin oleh gelombang P yang kita rekam. Itu problemnya. Nah, untuk merekam gelombang P, itu seperti kita biasa merekam seismik hanya pakai satu geofon vertikal, ya, dengan sumbu vertikal. Ya. Untuk merekam gelombang S, nah, gelombang shear, yang mana gelombang shear ini akan membawa informasi tentang kemampuan benda atau material di bawah permukaan itu mempertahankan bentuknya, maka kita perlu geofon yang horizontal, ya. Karena gelombang shear itu merambat tegak lurus arah, atau dia akan bergetar, berosilasi tegak lurus terhadap arah rambat. Itu gelombang S. Kalau gelombang P kan searah dengan arah lambat, longitudinal. Gelombang P itu longitudinal, gelombang S itu transversal, ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kondisi real di bumi itu bisa jauh lebih kompleks dari hanya sekedar elastik. Ada elastodinamik lah, ada poroelastik lah, ada macam-macam. Tapi dalam seismik kita sederhanakan aja sampai elastik saja, ya. Bahkan kalau kita punya data gelombang P saja berarti kita hanya menganggap bumi itu akustik, gitu, ya. Ini pentingnya kita memahami tentang fisika, bahwa fisika itu adalah asumsi kita untuk menganalisa realita, ya. Kan banyak aspek-aspek yang kita abaikan, misalnya kayak kita waktu menganalisis tentang benda gerak
kecepatan benda jatuh bebas. Kita kan mengabaikan gesekan udara lah, bentuk bendanya kita abaikan, kemudian apa namanya, orientasi jatuhnya gitu ya, cara naruhnya kan beda-beda. Itu diabaikan semuanya ya, terutama misalnya bentuknya dan gesekan udara kita abaikan, kita hanya melihat gravitasi dan ketinggian kan gitu ya. Untuk ketika menganalisis benda jatuh bebas ya. Itulah fisika seperti itu, kita melakukan asumsi, menyederhanakan dengan melihat faktor-faktor yang paling mudah kita pahami saja. Banyak yang kita eh, abaikan ya. Nah, dalam analisis seismik, kalau kita punya data gelombang P, berarti kita hanya mengasumsi medium kita hanya P saja ya. Hanya bisa dikompres saja, hanya bisa mempertahankan diri dari kompres saja ya. Sementara kalau kita punya data lain berupa gelombang S, gelombang shear, berarti kita bisa melihat juga menganalisis kemampuan benda atau material itu mengalami kompresi, ya, menahan terhadap kompresi. Apa kelebihannya ketika kita bisa melihat gelombang es? Akan lebih mudah kita membedakan mana batu kosong, tidak ada fluida, mana batu berisi fluida. Bahkan kita bisa tahu fluidanya apa, mana fluida, mana batu berisi fluida air, mana batu berisi fluida minyak, mana batu berisi fluida gas misalnya. Akan lebih mudah dengan gelombang S. Kalau kita hanya punya gelombang P, ya analisisnya bisa, tapi perkiraan dan dengan analisis yang sangat panjang ya. Kalau punya gelombang S, jadi mudah itu ya untuk menentukannya. Nah, tapi kebanyakan gelombang seismik itu adalah P ya. Karena geofon vertikal, apalagi geofon yang di laut tadi. Geofon di laut itu kan hidrofon, yang ini pasti hanya menangkap P saja. Kalau mau menangkap S, tidak boleh geofon itu di gelombang menangkap es, bukan es material. Maksudnya gelombang es ya. Ketika kita ingin menangkap gelombang es, tidak boleh ini geofon ini ditaruh di permukaan fluida, karena fluida tidak merambatkan gelombang es. Harus ditaruh di dasar laut. Dan itu bukan sensor tekanan, tapi sensor deformasi, kecepatan deformasi dari materialnya. Oke. Nah, dalam hukum ini, partisi dan konversi, itu dinyatakan seperti ini. Ini banyak sekali hukum dalam gambar ini ya. Tapi kita lihat dulu garis-garis gelombang datang. Ini ada gelombang P yang datang misalnya, kena ke satu batas lapisan. Yang lapisan ini punya sifat elastik. Nah, karena dia punya sifat elastik, sebenarnya gelombang yang dipantulkan itu ada dua, bukan hanya satu. Yang datang P, yang dipantulkan dua. Ada P dan SV. Jadi gelombang S juga turut dipantulkan dari sumber gelombang atau dari gelombang datang P. Ya. Gitu. Tentu gelombang P juga jelaslah dipantulkan, ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita tidak menangkap gelombang SV, ya kita sebenarnya menangkap sebagian dari energi pantul, ya. Hanya P saja yang ditangkap. Oke. Ya. Inilah yang dimaksud partisi. Partisi adalah energinya itu terurai, terpecah menjadi P dan S. Ya. Konversi yaitu konversi dari P berubah menjadi S. Ya. Jadi gelombang datang P ternyata menghasilkan S. Yang ditransmisikan juga sama sebenarnya. Gelombang P dan juga gelombang S. Dua-duanya ada. Gelombang shear. Ya. Nah, kemudian di sini ada hukum Snell lah ya. Ya sin ya VP2 bagi V1 sama sin theta 2 bagi sin theta 1 dan seterusnya. Ya ini hukum Snell. Sorry. Ya, di sini juga ada sudut-sudut datangnya atau ada informasi sudutnya ya. Kalau sudut datang itu harus sama dengan sudut pantul untuk gelombang yang sama, ya gelombang P dan P. Tapi untuk SV theta 3 ini lebih kecil daripada theta 1 ya. Karena kecepatan gelombang S itu lebih kecil daripada kecepatan gelombang P. Ya, jadi kalau masukkan ke rumus ini, theta 3-nya akan lebih kecil daripada theta 1. Ya.
Nah, selanjutnya ini survei seismik refleksi, ya. Kalau di darat seperti digambarkan oleh gambar A, ini contoh di darat, ya. Tapi ini contoh di darat yang juga disederhanakan karena ini tidak ada lapisan lapuknya. Seandainya ini ada lapisan lapuk, mungkin lapisannya begini, ya. Kita kan nggak tahu lapisan lapuk itu tebalnya seperti apa ya. Nah, mungkin saja begitu, ya. Mungkin saja ada lapisan lapuk yang dibatasi merah ini, ya. Lalu kita surveinya tuh di atas tanah kan, yang kelihatannya di atas mungkin kelihatannya datar, tapi lapisan lapuknya kan beda-beda tebalnya. Nah, itu yang disebut statik, nanti akan dikoreksi. Efek lapisan lapuk ini tidak diinginkan dalam seismik refleksi, jadi harus dihilangkan nanti, ya. Nah, kalau di laut itu surveinya seperti ini pakai kapal, lalu ada eh, di sini ada air gun-nya, ya. Kemudian di belakang sini ada beberapa streamer ini untuk survei 3D ya. Nih, ada beberapa streamer langsung. Di situ ada 6, kita bisa lihat ada 6 streamer yang ditulis sebagai seismic cables, ya. Itu berisi sensor-sensor untuk merekam gelombang seismik yang dipantulkan. Ya. Ya, ini gelombang P yang ditangkap ya. Yang di darat juga yang ditangkap gelombang P kalau ini hanya satu komponen ya. Geofonnya hanya geofon vertikal, ya. Maka yang ditangkap gelombang P. Nah, kalau yang ditangkap gelombang P berarti kita hanya bisa menganalisis apa sifat akustik ya atau gelombang-gelombang akustik dari medium kita. Nah, ini contoh penampang samping ya survei di laut seperti ini ya. Dia merambatkan gelombang lalu dipantulkan ke permukaan kembali lalu ditangkap oleh kabel perekam ya, hidrofon kabel. Kemudian hasil dari survei kalau dalam 3D itu akan menghasilkan cube seismik seperti ini ya, berupa gambar 3 dimensi. Ketika ini menjadi gambar 3 dimensi sebenarnya teknologi yang sangat canggih karena kita jadi bisa melihat volume batuan secara utuh ya dari segala sisi. Ya. Ini contoh data seismik refleksi berupa source gather ya. Ini di sini adalah source gather 1 ya. Ini ada sumber 1 di sini. Di sini ada dari sumber kedua ya. Ya. Ini dari sumber kedua misalnya ya. Aduh, saya nulisnya pakai mouse jadi susah. Dan seterusnya ada 4 source gather. Bisa kalian lihat juga di sini ada pola-pola lengkungan-lengkungan refleksi, ya kan? Gitu. Nah, ini adalah gelombang seismik refleksi yang akan dianalisis. Tapi kita lihat nih masih data mentah, berisi banyak sekali noise, banyak sekali gangguan, gelombang refleksinya belum clear. Tujuannya nanti akan dilakukan pre-processing untuk membuat ini lebih baik. Ya. Nah, ini contoh data seismik refleksi yang lain. Ya. Ini analisis kinematik yang sudah kita lewati di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini yang baru di informasi di slide ini yaitu ada VRMS ya. VRMS itu adalah V rata-rata untuk semua lapisan dari atas sampai ke lapisan N yang sedang dianalisis. Misalnya ada gelombang refleksi turun, pantul begitu ya. Sampai ke titik pantul ini semua lapisan atau kecepatan lapisan yang ada di atasnya itu diwakili oleh VRMSN ini ya. Oke. Dan dengan persamaan seperti ini. Jadi dia adalah penjumlahan dari kuadrat V interval, VI itu interval ya. I interval itu maksudnya lapisan ya. V lapisan 1 kuadrat kali T1 kuadrat. T1 ya, lalu dijumlahkan. Lalu dibagi dengan total T1. Total TI ya. Dari semua T yang ada. TI ini adalah one way travel time. Jadi satu waktu yang dibutuhkan untuk melewati lapisan itu satu kali aja, turun saja. Ya. Nah, ini namanya VRMS. Ini rumus VRMS ya.
Nah, ketika kita punya data seismik, VRMS ini kan kita peroleh dari analisis seismik, bukan dari hitung-hitungan begini ya. Tapi dari VRMS ini kita bisa dapat V interval berarti, ya kan? Gitu. Ya. Dan mungkin itu yang bisa jadi itu pertanyaan nanti di UAS ya, menghitung V interval dari VRMS yang diketahui ya. Nah, V interval V1, V2, V3, V berapa nilainya masing-masing kalau diketahui VRMS-nya sekian dan T-nya sekian gitu ya dari data seismik. Nah, lalu kenapa pentingnya VRMS ini? Ini karena berkaitan dengan NMO. Apa NMO itu? Normal move out ya. Nanti ketika kita menganalisis apa namanya? Menganalisis hiperbolik dari seismik refleksi kita. Oke. Itu pengantar tentang metode seismik refleksi ya. Nah, sekarang tentang pengolahan seismik refleksi alurnya secara umum. Pertama kita punya short data ya. Kemudian kita lakukan CMP sorting. Ya, kita tahu tadi short data itu adalah data gather yang dikumpulkan untuk short yang sama. Nah, nanti untuk menganalisis gelombang seismik refleksi perlu dilakukan CMP sorting. Jadi short gather dirombak, digabung dengan short gather yang lain, dikumpulkan, diambil yang punya midpoint yang sama. Ya, itu adalah ide pokok dari seismik refleksi, yaitu midpoint yang sama. Belum ada di sini gambarnya ya, nanti ya. Ya. Kemudian setelah itu dilakukan NMO correction, ya. Kita analisis kecepatan, lalu kita koreksi NMO-nya, kita buat dia datar dari lengkungan hiperbolik dijadikan datar secara matematik, ya. Kenapa dijadikan datar? Supaya bisa dijumlahkan. Itu namanya stacking, dijumlahkan. Ya. Jadi NMO ini untuk membuat yang hiperbolik jadi datar, stacking ini untuk menjumlahkannya, ya. Lalu dengan informasi velocity model yang didapat ketika sebelumnya, yang ini kan ada 2 velocity model, ya. Dari velocity model yang pertama, kita bisa lakukan NMO, lalu pakai velocity model yang sama, kita bisa lakukan migrasi, ya. Gitu. Jadi itu akan menghasilkan image seismik. Ya. Nah, kuliah di minggu depan kita waktunya sudah mau habis. Kuliah di minggu depan itu intinya fokusnya kita akan bahas tentang processing flow ini, ya. Processing flow yang pokok, yang inti. Ini belum pre-processing ya. Belum pre-processing. Pre-processing itu nanti ada di sini. Di sini ini ada nyelip di sini. Pre-processing. Ya. Untuk menghasilkan data yang layak diproses. Nah, kalau ini proses utamanya dulu, ini main processing, ya. Nah, minggu depan kita akan bahas coba bahas satu-satu tahapan ini dan kenapa perlu dilakukan, idenya seperti apa, ya. Nah, pre-processing itu nanti ada lebih banyak lagi, ya. Nah, sebagai mungkin pendahuluan sebelum kita bahas minggu depan ya, sedikit bocoran begitu ya, supaya ada gambaran dulu, nanti minggu depan kita perdalam. Yang disebut short gather, common short gather itu seperti ini. Ini adalah short, lalu receiver seperti yang kita sudah ketahui. Dan ini adalah rekamannya, cuma ini rekamannya time-nya dibalik ya, jadi ke arah atas gitu. Ini adalah rekaman data seismik yang seperti biasa lah. Ya. Nah, ini terdiri dari satu shot. Nanti kan ada shot lain ya, ada shot lain yang dia bergeser sedikit demi sedikit. Nanti dikumpulkan dari shot-shot yang banyak itu, mana saja sinar yang melewati titik ini misalnya. Ya, ini yang disebut CMP atau Common Midpoint. Misalnya yang ini, yang warna biru ya. Nih, kalau di atas namanya, kalau di bawah namanya CDP. Kalau kita proyeksi ke atas, sini, nah ini misalnya di sini, ini namanya CMP, Common Midpoint. Ya, oke. Nah, dari
kombinasi short dan receiver, kita ingin mencari mana saja kombinasi short dan receiver yang melewati titik tengah yang sama. Misalnya yang ini kan, gambar B. Ini yang disebut CMP, Common Midpoint Gather. Jadi data seismik kita itu dirombak, disusun ulang, dari short gather menjadi CMP gather, CMP, ya, menjadi Common Midpoint Gather. Gitu. Nah, dalam midpoint gather inilah kita akan menganalisis kurva hiperbolik dengan lebih baik. Ya. Kenapa common midpoint itu akan menghasilkan hiperbolik yang lebih baik? Nah, itu menjadi bahan diskusi atau bahan pikiran kalian nanti sebelum sebelum pertemuan minggu depan ya. Coba aja dipersiapkan. Mungkin saya akan kasih kuis ya. Pertanyaannya, mengapa common midpoint gather lebih baik dalam menganalisis seismik refleksi daripada common short gather, ya. Oke, itu pertanyaannya. Coba kalian cari tahu jawabannya, resapi, coba dipikirkan mengapa itu dipilih. Kenapa common midpoint gather, tidak common short gather? Kenapa dari data rekaman harus dirombak dulu, disusun ulang menjadi CMP gather? Nggak langsung aja common short gather, ya, dalam seismik refleksi analisis. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin hanya beberapa menit, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan. Saya akhiri dulu recordingnya. Stop recording. Oke. Oh ya, ada yang mau tanya? Silakan. Pak, izin bertanya. Tadi untuk pertanyaannya tadi apa ya, Pak? Oke, ini pertanyaannya saya posting ya di pertanyaan kontemplasi, ya, renungan. Mengapa CMP gather lebih dipilih ya dalam menganalisis seismik, memproses ya, menganalisis seismik refleksi dibandingkan daripada short gather, CSG atau common short gather. Tuh, saya post di GCR ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Semoga paham ya maksud pertanyaannya. Jadi kenapa kok kita harus menyusun ulang? Kan kita sudah merekam dengan bentuk rekaman yang setiap shot punya direkam oleh beberapa receiver. Nanti kita shot lagi, geser, lalu beberapa receiver merekam lagi. Ya. Lalu kenapa harus diubah menjadi CMP gather? Alasannya seperti apa? Nah itu coba kalian cari jawabannya ya. Tanya AI juga boleh ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih Bapak.